emosional banget loh, sampai kayak ngerah banget. Tapi sekarang ketika menemui hal yang seperti itu, aku kayak oh ya udahlah, dunia emang kejam gitu, mau gimana ya, kita baik belum tentu orang baik juga sama kita. Hai guys, jadi sekarang gue lagi sama Nanda, admin Nanda Putri Hardi. Oke. Dia temen gue dari SD, dari Apa, dari SMP, SD? dari SMP, SMA, dari tahun 2007 sampai sekarang. Udah bertahun-tahun, udah bangkotan lah ya. Nah sekarang dia itu jadi business woman gitu. Sekarang Nanda itu posisinya owner suatu perusahaan printing. Nah gue mau nanya-nanya nih tentang bisnis anak muda sekarang. Nah udah sedikit aja dan kita langsung aja kali ya ngobrol. Boleh. Kamu udah berapa lama sih berkecimpung di dunia bisnis? Kalau secara ini ya, sebenarnya tuh dari semester akhir S1 itu udah diminta untuk bantu-bantu. Cuman waktu itu porsinya bukan lebih ke teknis keseluruhan kayak tanggung jawab yang aku pegang sekarang. Jadi cuman sekedar datang, bantu desain gitu, desain. Sekedar gitu aja, sekedar meramaikan suasana aja sih waktu itu. Jadi kayak disuruh datang main aja gitu. Jadi waktu itu orang tua kan curhat lah, ini kita ada usaha tapi kerjanya kayak banyak tapi duitnya nggak nampak. Nah di situ kan, jadi apa yang bisa aku lakukan ya? Poinnya pas lagi skripsi itu langsung diminta untuk handle betul-betul, tapi nggak langsung turun tangan gitu. Jadi lagi skripsi itu, karena namanya skripsi ya, kadang bimbingan, kadang enggak, kadang ngambil data, kadang enggak. Jadi kadang lagi nungguin narasumber untuk penelitian, ya udah aku di privat accounting, privat mengenai manajemen gitu kan, privat aja sih, sama sharing sama orang tua lah, ini kalau jualan ini modalnya berapa gitu. Jadi fixnya itu pas after S1 betul-betul disuruh megang. Berarti sekitar berapa tahun? Jalannya kalau nggak salah tuh udah mau 3 tahun yang betul-betul dikasih tanggung jawab full, baik itu bayar hutang bahan, bayar gaji karyawan, mencari rekanan perusahaan, menjalin kerja sama perusahaan, itu udah jalan 3 tahun gitu. Susah nggak sih bisnis? Banget. Soalnya kalau teman-teman yang udah kerja tuh menurutku lebih enak, menurutku ya. Kenapa gitu? Datang pagi, pulang sore, tanggal 1 gajian. Kalau kita yang owner itu dari pagi sampai sore, tidak sampai sore justru, sampai malam, sampai tengah malam, sampai subuh mikirnya itu aja. Yang dipikirin, aduh besok mau bayar bahan, duit nggak ada. Aduh besok keren gajian, duit dari mana ya? Aduh besok bayar listrik. Jadi poinnya buat teman-teman yang mau menjadi entrepreneur gitu, yang menjadi pengusaha gitu, memang ya pengusahanya itu range-nya segala range ya, mau itu yang UMKM, mau yang besar, pokoknya hanya satu, siap nggak badan, pikiran, jiwa, raga semuanya tersita untuk memikirkan bisnis itu gitu. Karena nggak bisa kita udah di rumah nggak mikirin bisnis, itu mustahil kalau memang tipe kita tuh yang punya rasa tanggung jawab ya. Jadi kayak kalau pernah sih kayak telat gajian aja tuh rasanya nggak enak ke karyawan, terus kayak telat ngasih THR juga nggak enak. Tapi kalau memang income-nya nggak ada, ya mau gimana gitu kan. Sampai karyawanku juga kemarin ini selama corona ada sempat bayar gajinya setengah dulu, ketika target tercapai baru bayar setengah lagi, itu sempat terjadi gitu. Jadi kedepannya nggak tahu, karena syukurnya saat PSBB kami nggak begitu terdampak. Tapi ketika ini resesi ekonomi ya betul-betul terdampak sebenarnya. Jadi belum tahu kemungkinan terburuknya. Ya mungkin kami harus WFH seperti perusahaan lain. Hebatnya kami belum WFH sampai detik ini. Tapi kan ini bukan hal yang baru bagi Nanda, karena kan sebelumnya perusahaan Papa juga hampir kolaps kan. Ya, Nah itu betul. Gimana? Bedanya gini. Bedanya kalau dulu itu hampir kolaps itu karena menurutku sih salah pengelolaan. Terus nggak ada sistem, nggak ada SOP, karyawannya nggak ada SOP. Karena namanya kan itu perusahaan yang, kalau yang di tempatku ya, kalau tempat Papa mungkin kan memang udah cukup profesional. Yang tempat yang cabang ini kan sistem kekeluargaan. Yang ada justru bos yang segan sama karyawan gitu kan, zaman ya sampai detik ini. Karena emang Nanda sih tipenya orangnya humble gitu sama karyawan, nggak ada yang kayak
bossy gitu kan? Enggak, syukurnya aku nggak tipe kayak gitu, jadi lebih suka nasehatin aja gitu. Karena kenapa gitu, aku sendiri nggak suka dimarahin orang, jadi aku nggak mau marahin orang. Tapi kalau memang ini orang harus dievaluasi, kita pakai data aja, nggak mau yang mencari-cari itu nggak ada. Kalau emang faktanya dia salah ya kita ada data, kita bimbing. Lebih kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau cerita kemarin itu masih mending. Kenapa gitu? Itu kan kelalaian karena di finansialnya itu kan terlambat nagih invoice, ngelambat ngajuin invoice masih bisa diajuin, dan waktu itu kan nggak ada krisis ekonomi ya, jadi diajuin pun masih bisa bayar. Kalau sekarang itu kan ya namanya kondisi ekonomi kayak gini ya, klien bisa mencari alasan apapun gitu kan untuk hold gitu, untuk hold tagihan. Jadi kadang tergantung dari kita sih. Jadi apalagi saya tuh perempuan tuh baperan kan. Iya benar. Perempuan tuh baperan banget. Jadi perempuan baperan kadang ya Umurnya itu, juga masih muda muda ya. kadang waktu dulu baru-baru ya memang jujur aku tuh masih labil ya, jadi kayak masih ada salah, nggak terima ini orang salah. Kok dia salah ya kerja, kok dia kayak gitu ya, padahal udah dikasih, udah dapat salary, kok dia ngelakuin hal yang seperti kayak diri kita tuh. Aku tuh emosional banget loh, sampai kayak marah banget. Tapi sekarang ketika menemui hal yang seperti itu, aku kayak oh ya udahlah, dunia emang kejam gitu, mau gimana ya, kita baik betul tuh orang baik juga sama kita kayak gitu. Tapi ya udah nggak mau terlalu dipikirin. Tapi memang sebagaimana baiknya ketika seseorang, apalagi tim kita ada melakukan hal-hal yang di luar SOP, sebaiknya segera dievaluasi. Tidak hanya lisan, baik surat juga boleh gitu, minimal kita ada arsip gitu. Jadi buat teman-teman yang mau jadi entrepreneur, nanti kalau ada timnya, kalau aku lebih suka bilang tim ya daripada karyawan. Kalau timnya ada yang rasanya layak untuk dievaluasi, entah dia sering terlambat atau sering mangkir atau dia tidak bekerja sesuai SOP-nya, itu lebih baik dievaluasi, jangan dibiarin. Jangan seolah-olah nanti kalau nggak ada dia di perusahaan saya bangkrut. Enggak. Saya pernah di mindset seperti itu, pernah di poin seperti itu, seolah tidak ada si A, ini perusahaan akan tidak jalan. Tetapi syukurnya ketika saya di coaching sama konsultan kita gitu kan, saya yakin oke, kita evaluasi. Ketika kita tahu resikonya nih orang akan melakukan berbagai hal yang akan menghambat proses kerja ke depannya, syukurnya Tuhan itu maha adil. Apa maha adil? Setelah itu Tuhan kasih ganti yang orang yang lebih profesional gitu. Jadi kalau besok ada teman-teman yang mau jadi entrepreneur, jangan takut mengambil langkah. Jadi kalau jadi entrepreneur tuh harus yakin sama apa yang kita ambil keputusannya. Jadi memang segala hal yang tercurahkan, pikiran, perasaan, batin juga, rasa tanggung jawab juga, semuanya itu ada di kita gitu. Nah, Nanda ini guys, jadi ceritanya dia udah punya perusahaan baru yang atas nama dia sendiri, dia yang ownernya, dia yang ngejalanin bener-bener dari nol banget ya. Nah, apa sih yang bikin kamu tuh semangat dan jadi support system mungkin untuk menjalanin bisnis kamu sejauh ini? Kalau yang sendiri itu bukan dari nol sendiri sih, memang iya, buka sendiri, memang modal orang tua juga sih. Tapi apa ya, kalau ditanya apa yang membuat semangat itu, orang tua aja sih, mikirin orang tua gitu. Karena kita dilahirkan di dunia untuk apa, berbakti buat orang tua, buat keluarga gitu kan. Yang memang kebetulan orang tua kita juga pedagang ya, bahasanya gitu, orang menggaleh lah bahasa Minangnya gitu kan. Jadi kita ya daripada orang lain, kenapa tidak kita? Jadi kalau diceritakan apa motivasinya, sebenarnya nggak money oriented. Jujur mungkin salary yang saya peroleh dari menjaga perut nasi keluarga nggak seberapa dengan gaji teman-teman di luar gitu. Tapi bagi saya value-nya, nilai moralnya sebagai anak kepada orang tua itu mungkin lebih berarti gitu. Karena gaji itu mau dicari pun seberapa lah besarnya gitu. Yang penting kan orang tua nggak susah. Kalau misalnya orang tua mengamanahkan periuk nasinya kepada orang lain, ternyata orang tua susah, risau, khawatir gitu ya, kan kasihan juga gitu. Jadi kita sebagai anak ya kita kelolalah baik-baik, kita jaga baik-baik, walaupun sebenarnya beban moralnya tuh berat sekali gitu. Poinnya saya ya sampai nggak, misalnya kalau orang enak datang jam 8 pulang jam 5, dia nggak mau mikir kerja, nggak mau respon. Saya nggak bisa gitu, siap-siap di telepon customer, siap di komplain, lagi enak-enak tidur di telepon gitu, udah makanan 24/7 lah ya, udah makanan sehari-hari gitu. Tapi kadang sekarang saya udah mulai profesional, yang kayak kalau klien hubungi saya bilang mohon maaf ini 2 jam kerja, kalau memang urgent email aja, besok kita proses, paling lebih kayak gitu sih.
Menurut lo bisnis yang tepat untuk Anak muda. anak muda sekarang apa sih?